Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Kisah Para Rasul pasal 2, teksnya ayat 1 sampai 13. Sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 4. Roh Kudus tampak kepada mereka yang berkumpul di ruang atas. Paragraf yang kedua ayat 5 sampai 13. Mereka yang dipenuhi Roh Kudus keluar dan berkata-kata dalam bahasa bangsa-bangsa masing-masing. Kesimpulan hari ini, pada hari Pentakosta, Roh Kudus datang kepada murid-murid yang menantikan dengan ketaatan. Roh Kudus datang dengan bentuk lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan membuka mata mereka sampai mereka melihatkan kehendak Tuhan. Selanjutnya, mereka menjadi saksi dengan semangat. Setelah Yesus mati di atas kayu salib, mereka tersembunyi selama 50 hari karena takut. Tetapi pada waktu Roh Kudus datang, mereka keluar dari tempat tersembunyi dan membingungkan seluruh kota Yerusalem. Sekalipun beberapa orang menyidir mereka sedang mabuk oleh anggur manis, mereka tetap menyaksikan bangkit Yesus dan ialah Kristus. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Roh Kudus datang kepada murid-murid di ruang atas. Roh Kudus datang dengan bentuk lidah-lidah seperti nyala api yang berdebaran. Kedua, Allah membuat semangat murid-murid Yesus untuk memberitakan Injil. Ajaran tentang manusianya. Pertama, mereka yang penuh dengan Roh Kudus mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya dan langsung memberitakan Injil kepada orang-orang di Yerusalem. Kedua, orang-orang di sana merasa heran. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termagum-magum sambil berkata seorang kepada orang yang lainnya, "Apakah artinya ini?" Tetapi ada orang berkata, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi aplikasi hari ini, pertama, berdoa supaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kekuatannya, kesehatannya, dan semangatnya, dan lain-lainnya. Supaya kami melayani Tuhan, tetap perlunya Roh Kudusnya. Sehingga harus berdoa supaya dipenuhi oleh Roh. Kedua, percaya akan tidak ada mustahil di dalam Roh. Ya, tidak ada yang mustahil di dalam Yesus, di dalam Allah, dan di dalam Roh. Sekalipun bangsa-bangsanya, variasinya sudah datang di Yerusalem, bisa mereka dengar dengan bahasa masing-masingnya juga. Inilah kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Ketiga, jangan putus asa sekalipun ada tidak percaya dan yang ada yang mengolok-olok Anda. Sekalipun kita melayani dengan semangat, sekalipun memberitakan Injil dengan benar dan semangat, pasti ada orang yang tidak percaya dan ada juga mengolok-olok Anda. Memang ya, lebih pentingnya, lebih benarnya bukan hanya sedikitnya, sebagian besarnya tidak percaya dan mengolok-olok. Jangan putus asa. Itu semuanya di dalam rancangan Tuhan ya. Dan mereka pasti yang tidak menerima mereka itu pasti akan dihukum. Akhirnya PR praktik hari ini, tetap percaya Yesus menyertai di dalam kuasa Roh dan tetap memberitakan Injil dengan hati kuat. Sekalipun ada banyak hal, tetap melayani
tetap memberitakan Injil aja. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.